Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, saya diberitahu bahwa ini kan lanjutan dari 1 bulan yang lalu ya. Boleh tahu Bapak Ibu yang datang di bulan yang lalu? Yang datang? Oh, lumayan banyak ya. Ada sekitar 70-80% yang hadir ya. Oke, oke. Ya, ini sebetulnya jadi lanjutan dari yang lalu ya. Kemarin tuh her needs itu kebutuhan istri, betul ya. Sekarang kita mau fokus ke kebutuhan suami gitu. Nah, eh, saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat gak ya yang lalu seperti apa, tadi sudah ditanyain ya. Ada 5 kebutuhan dari istri ya. Apa saja Bapak Ibu ya yang masih ingat? Apa saja itu? Udah lupa? Lupa semua. Ini nih ya kebutuhannya ya. Kebutuhan istri kemarin ya. Itu affection ya. Terus ada conversation, honesty and openness, komitmen finansial, dan yang terakhir family commitment. Betul itu ya? Nggak salah kan ya? Nggak salah betul ya? Nggak salah betul. Ya, kali ini kita mau bahas yang pria. Yang 5 kebutuhannya pria ini ya. Sexual fulfillment, recreational companionship, an attractive spouse, domestic support, sama admiration. Kekaguman. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Berarti nanti ada mungkin agak nyung-nyung dikit lah ya kalau gitu kali ya. Itu aja ya. Tapi kayak mau karena fokus kita kali ini kan sebetulnya maunya ke suami dulu gitu ya. Saya sih berharap tadinya ini kalau dibicarakan sambil berdua-berdua gitu ya. Mojok-mojok karena kan sebetulnya banyak sekali refleksi sebetulnya. Banyak evaluasi gitu ya. Jadi banyak berdiskusi gitu. Sebetulnya begitu fokusnya. Pengennya begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu ya boleh tolong agak sedikit kasih jarak gitu ya satu dengan yang lainnya supaya karena nanti nggak enak tuh kedengeran itu ya omongannya gitu ya. Jadi bagus juga nih ya ini kesempatan buat nanti ngomong berdua gitu. Karena mungkin nanti agak risih ya kalau denger-dengeran kedengeran gitu ya. Aduh gimana sih gitu ya. Oh bagus juga kalau begitu. Boleh boleh ya. Gak jotek. Ya silakan yuk dibagi ini aja. Masing-masing satu bangku itu khusus 2 pasang gitu ya. Pojok-pojok gitu ya. Supaya ini atau boleh juga cari yang lengang itu di situ masih kosong gitu ya. Di pojok sana gitu ya. Jangan gerompul gitu ya. Boleh juga di pojok sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan lembarannya ya. Sudah terimakah semua lembaran evaluasinya? Lalu sudah terimakah bolpen atau pensil yang akan digunakan nanti untuk mengisi? Sudah dapat semuanya ya? Hmm. Jadi memang pengennya sih ini berada dalam suasana yang santai, suasana yang rileks gitu ya. Dan ini mesti dipahami Bapak Ibu begini ya, waktu kita nanti mengisi ini Bapak Ibu ya, ini tidak dengan tujuan untuk menyalah-nyalakan pasangan. Jangan ya, sikapnya tidak boleh menyalah-nyalakan pasangan. Atau sikapnya mau nuntut pasangan, tuh kan, ini pengen begini, kamu begitu. Jangan begitu ya. Jadi nggak boleh menuntut dan nggak boleh menyalah-nyalakan pasangan. Bukan itu tujuannya. Kali ini kita mau memahami betul ya, suami saya itu kebutuhannya apa sih sebetulnya ya, gitu. Dan dia bisa memberitahukan kepada kita bagaimanakah supaya kita sebagai istri pasangan bisa melayani dia dengan lebih baik. Karena itu juga yang Tuhan inginkan. Yang lalu begitu kan? Seharusnya suami bagaimana memikirkan ini supaya istri saya itu terpenuhi kebutuhannya. Nah sekarang gantian. Istri pikirkan sekarang bagaimana ya suami saya ini. Karena dia adalah orang yang penting. Dia adalah orang yang berarti buat saya. Maka saya ingin melayani dia supaya semua kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Ya, itu kan tujuannya ya.
Nah, oke. Nah, ini sedikit mengulang sedikit ya dari yang lalu ya. Saya mau menekankan sedikit saja. Nah, kita sering gagal katanya, ya. Untuk peduli, ya kenapa? Karena nggak memahami kebutuhannya. Kita pikir itu bukan kebutuhan gitu aja. Tapi ternyata itu kebutuhan yang pentingnya suami gitu. Kita pikir, ini mah nggak terlalu perlu lah buat dia gitu. Ternyata kita salah. Kita ternyata gagal dalam hal itu. Ya, keliru gitu ya. Karena kita tidak memahami apa yang menjadi kebutuhannya dia. Nah, ini tujuannya apa Bapak Ibu? Ini ya, untuk mengisi tangki kasih. Jadi Bapak Ibu, kita belajar ini supaya tangki kasih pasangan kita itu terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu tahu ya, kalau tangki kasihnya tidak terpenuhi, akibatnya apa? Bayanginnya begini, Bapak Ibu pernah nggak merasa lapar? Pernah ya, lapar gitu ya. Bahkan sangat lapar karena nggak dapat makanan. Kira-kira tahu nggak ya perilakunya orang yang sangat lapar itu seperti apa? Emosinya gimana? Emosinya kalau orang lapar seperti apa ya? Perilakunya, sikapnya. Nah kira-kira seperti itu tuh ya. Kalau orang lagi kelaparan, Bapak Ibu ya, perilakunya menjadi tidak terkendali. Gampang marah, gampang tersinggung, dan emosinya juga sulit, tidak stabil pokoknya gitu. Sangat sulit saudara ya, kalau kita menghadapi orang yang kelaparan. Dan orang kelaparan bisa makan apa saja jadi enak gitu. Yang kotor, yang tadinya nggak enak tiba-tiba jadi sangat enak semuanya. Oleh karena apa? Kelaparan. Jadi orang kalau kelaparan dia bisa melakukan perilaku-perilaku yang irasional. Nah sama ya, konsepnya sama. Kalau kita lapar, karena kebutuhan-kebutuhan yang nanti kita bahas ini, bisa berperilaku seperti itu juga. Ya, jadi kan berbahaya juga dong, membahayakan keluarga juga sebetulnya. Ya. Jadi tentu saja kita mau terpenuhi kebutuhannya. Dan yang kita pelajari di sini, buat saya kita sedang menerapkan prinsip ini, ya, prinsip Alkitab ini. Di Efesus 5 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini ayat ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Efesus 5 ayat 22 dan berikutnya dan seterusnya, itu bicara tentang bagaimana seorang suami berperilaku, bagaimana seorang istri berperilaku. Jadi Tuhan kasih tahu seharusnya seorang istri itu bagaimana begitu. Tapi Efesus 5 ayat 21 ya, itu sebenarnya bicara tentang perilaku anak-anak Tuhan. Dan ditutup dengan Efesus 5 ayat 21 ini. Baru setelah itu bicara tentang bagaimana suami istri dalam keluarga. Nah buat saya Efesus 5 ayat 21 itu mendasari apa yang dibahas dari ayat 22 dan seterusnya. Tentang hubungan suami istri. Jadi ini yang mendasarinya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah buat saya kalau ini kita ganti misalnya ya, kita ganti nih ya, di dalam keluarga kita ganti penerapannya begini. Tinggikanlah dirimu seorang kepada yang lain. Gitu. Kita kasih ganti itu misalnya, tinggikanlah dirimu seorang kepada yang lain. Kalimatnya saya ganti begitu. Bagaimana itu kalau di dalam keluarga? Tinggikan suaramu ya, tinggikanlah dirimu di dalam keluarga gitu. Kacau saudara. Jadi sebetulnya prinsip ini sangat menolong kita untuk bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Bahwa pasangan kita adalah orang yang utama, lebih utama daripada kita. Gitu. Jadi saya mau melayani pasangan saya mau merendahkan diri gitu bagi pasangan saya. Di dalam takut akan Kristus Bapak Ibu ya, harus garis bawah itu ya. Di dalam takut akan Kristus artinya bukan karena orang itu loh, bukan karena pasangan itu loh. Makanya saya tuh mau melayani dia, saya mau merendahkan diri saya, bukan karena pasangan saya. Tapi apa? Karena di dalam takut akan Kristus. Karena Tuhan. Karena kebenaran. Nah buat saya ini penting. Ya. Jadi kita rela melakukannya oleh karena Kristus. Ya. Lalu yang berikutnya, ini ya. Filipi 2 ayat 3. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sama konsepnya ya.
Tapi intinya adalah kita mau rendah hati, mau tunduk, melayani pasangan kita. Itu semangatnya. Setuju ya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu nanti waktu evaluasi, bukan dengan tujuan untuk menyalahkan, bukan dengan tujuan untuk mencari kesempatan buat negur pasangan kita, ya. Jangan begitu ya. Tapi tujuannya supaya betul-betul saat ini ya, terutama buat istri ya. Kalau buat istri itu dengan rendah hati mau terbuka. Ya, pasangan saya itu sebetulnya kebutuhannya apa sih dia? Dia bisa memberitahu kepada kita ya, apa yang sebaiknya kita perlu lakukan supaya dia itu lebih terpenuhi kebutuhannya. Itu buat istri. Jadi istri begitu. Kalau suami mesti jujur dan terbuka, bukan dengan tujuan menyalahkan, bukan tujuan untuk menegur, memberitahu kepada istri. Gitu semangatnya, setuju ya? Yang pertama, ini hukum pernikahan dulu dari Harley ya. Jadi ini diambil dari Harley ya, dari Willard Harley ya. Jadi dia bilang ada sebuah hukum yang penting. Penuhi kebutuhan pasanganmu seperti halnya kamu ingin pasanganmu memenuhi kebutuhanmu. Itu penting. Jadi hukumnya give and receive. Bukannya take and give. Give, receive. Jadi penuhi dulu kebutuhan pasanganmu. Sama seperti halnya kamu ingin pasanganmu memenuhi kebutuhanmu. Ya gitu ya prinsipnya. Yang pertama, pemenuhan seksual. Nah ini ada kaitannya juga nanti dengan affection yang lalu ya. Karena itu saling berkait satu dengan yang lainnya. Nah begini, jadi di dalam komitmen pernikahan teman-teman ya, kan di sini pasangan sudah berjanji setia dong ya. Tadi kan setia sampai akhir kata lagunya ya, betul ya. Di dalam janji itu, apakah itu juga berarti bahwa dia adalah satu-satunya partner seksual kita? Sama nggak? Setuju nggak? Amin ya. Jadi sampai maut memisahkan, dia adalah satu-satunya partner seksual kita. Dan suami istri itu mempercayakan dan menyerahkan kebutuhan seksualnya kepada pasangannya. Dan dia akan merasa kecewa dan dikhianati jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Setuju ya? Nah, problemnya pria dan wanita memandang tentang kepuasan seksual itu secara berbeda. Ini jadi masalah. Jadi buat pria, pemenuhan seksual dalam arti memang betul-betul hubungan seksual. Tapi bagi wanita itu artinya afeksi yang sangat penting. Affection. Itu yang dimaksud dengan afeksi yang kita bahas dulu, kasih sayang ya. Ya dua-duanya itu sebetulnya punya pemahaman yang sama ya. Jadi suami itu memandang hubungan seksual itu dengan cara yang sama, istri memandang afeksi itu, kasih sayang itu sebetulnya. Ya jadi artinya begini, artinya kalau kasih sayang itu kamu tuh orang yang penting, kamu tuh orang yang berarti, kamu tuh orang yang nggak ada duanya di dunia ini gitu buat saya gitu. Nah sama begitu, hubungan seksual juga begitu, sama pengertiannya gitu. Buat laki-laki sama pengertiannya dengan hal itu. Jadi tanpa kebutuhan ini kalau ini tidak terpenuhi maka pasangan itu tidak akan pernah merasa puas. Jadi bagi suami pemenuhan seksual itu sama pentingnya dengan kasih sayang bagi istri. Ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau suami itu terpenuhi secara seksual? Ini yang sudah tercatat ya. Pertama, dia akan lebih terbuka secara emosional. Jadi pria akan jauh lebih lembut katanya setelah hubungan seksual. Kalau seksualitasnya terpenuhi. Dia akan lebih merasa disayang. Dan dia juga akan menyayangi pasangannya. Sikap perilakunya lebih lembut, merasa lebih dekat. Coba bayangin ya. Mau lebih berjuang untuk kepentingan keluarganya. Jadi pasangan suami yang yang terpenuhi kebutuhan seksualnya, dia akan lebih mau berjuang gitu untuk keluarganya gitu ya. Dan dia merasa dihargai sebagai laki-laki gitu ya. Dia tuh kalau dia bisa terpenuhi kebutuhan seksualnya, itu akan dia merasa sebagai laki-laki itu berarti gitu. Saya laki-laki. Nah, itu penting buat pria. Bapak Ibu, pengen gak ya suami yang seperti ini? Enggak? Pengen dong ya? Suami saya itu lebih hangat, jadi lebih terbuka ya.
Jadi lebih mau berjuang, lebih merasa dihargai. Ini sangat baik sekali loh. Dengan begini, maka si pria akan jauh lebih mau berkembang. Tapi sebaliknya juga nggak baik. Jadi kalau ditolak ya, kalau dia itu tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, dia juga akan menderita sebetulnya. Banyak sekali. Jadi kebalikannya nih, emosinya jadi gampang marah gitu ya, gampang tersinggung gitu ya, sikapnya jadi lebih keras gitu sama kita gitu ya, lebih negatif gitu. Ya. Karena dia kayak nggak merasa dihargai sebagai seorang laki-laki. Tentunya saja saya tahu pasti ada pergumulannya masing-masing. Ya. Saya tahu pasti masing keluarga ada pergumulannya, tantangannya masing-masing. Ya, tapi secara prinsip ini yang mesti dilakukan. Ya. Jadi ada hukum pernikahan dari Harley. Dalam pernikahan ketika berhubungan dengan seks dan kasih sayang, kamu tidak bisa memiliki salah satunya tanpa yang lainnya. Tidak bisa. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Jadi untuk istri, pahamilah bahwa buat pria, yang disebut dengan kasih sayang yaitu pembunuhan seksual. Kalau buat pria, yang disebut dengan kasih sayang buat istri adalah apa? Betul-betul merasa diperlakukan dengan baik gitu ya. Betul-betul diutamakan, dipentingkan pasangannya. Diperlakukan dengan lembut ya. Itu afeksi. Jadi dua-duanya gak bisa cuma salah satu. Harus penuhi ya. Oke, sudah jelas untuk yang pertama ini? Kalau sudah jelas silakan buka evaluasi yang pertama. Oke. Sekarang masing-masing ya. Yang pria dulu ya, yang pria evaluasi hubungan seksual dengan pasangan Anda. Indikasikan kepuasan Anda terhadap hubungan seksual dengan pasangan dengan melingkari angka yang sesuai. Itu buat pria ya. Kalau buat wanita, apakah saya sudah memberikan usaha yang cukup untuk supaya pasangan saya terpuaskan secara seksual? Itu buat wanita. Jelas ya? Ulang ya. Kalau buat pria ini, saya itu puas gak ya? Saya pembunuhan seksual saya puas gak sih di dalam pernikahan saya gitu. Nilai, kalau -3 artinya sangat tidak puas. Kalau +3 sangat puas gitu. Kalau 0 bingung. Gue puas apa enggak ya sebetulnya ini ya? Gak tahu saya. Lagi masih menduga-duga ya. Itu 0. Itu kalau untuk pria ya. Kalau untuk wanita, apakah saya sudah memberikan usaha supaya pasangan saya terpuaskan? Mengerti maksudnya? Jadi bukannya istrinya puas apa enggak ya? Bukan. Tapi apakah saya sudah membuat pasangan saya, si suami itu, usaha saya itu sudah bagus gitu. Puas gak? Gitu. Usaha saya itu Bapak Ibu puas gak gitu? Kalau -3 berarti gak puas dong. Enggak, saya kayaknya belum puas dong. Kayak masih banyak kekurangan saya gitu ya. -3 berarti. Atau -2 lah gitu. Jelas ya? Oke. Silahkan diisi ya. Ini jujur ya dengan diri sendiri ya. Kalau yang pasangan yang nggak datang ya isi sendiri ya. Nanti di rumah kasih ke pasangannya. Oke. Nah. Udah. Nah ini diskusikan dengan pasangan. Pasangan saya berhubungan seksual dengan saya sesering yang saya butuhkan. Betul atau tidak? Kalau jawabannya enggak, memang seberapa sering sih yang Anda harapkan sebagai seorang pria? Ya, tulis angkanya. Mau berapa kali per hari atau minggu atau sebulan gitu ya. Masing-masing keluarga beda-beda ya. Enggak ada patokan resmi. Masing-masing sesuai kebutuhan. Ya nggak ada patokannya harus berapa kali seminggu gitu, nggak ada.
Ya. Nah ini tolong didiskusikan ya, dirundingkan dengan pasangan ya. Nah, pertanyaan berikutnya gini, saya suka cara pasangan saya berhubungan seksual dengan saya, ya atau tidak? Jika jawaban tidak, jelaskan sebetulnya yang bisa memuaskan saya itu seperti apa sih gitu. Beritahukanlah kepada pasangan kita gitu. Nah itu sebetulnya pengennya gimana sih? Diperlakukan seperti apa gitu. Supaya pembunuhan seksual saya terpenuhi di dalam pernikahan. Nah saya tahu ini pasti nggak akan selesai di jam ini ya. Bisa nggak pulang kita ya. Jadi saya hanya kasih waktu 2 menit aja untuk Bapak Ibu diskusikan. Nanti kalau belum selesai urusan di rumah. Ya, nanti bawa ini diskusikan di rumah. Silakan didiskusikan. Tentu saya berharap ini bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan berdua ya. Harusnya ini menjadi sesuatu yang sangat terbuka buat diantara kita dengan pasangan. Ya. Jadi jangan ragu mendiskusikannya. Dan para istri jangan berpikir gini ya, aduh suamiku nih kiranya itu aja gitu ya. Jangan gitu ya, itu gak boleh gitu, itu kan kayak merendahkan suami gitu ya. Kita diciptakan berbeda gitu dengan wanita gitu. Jadi wanita perlu menghargai juga kebutuhannya suami ya. Ya kita mesti saling menghargai. Oke, cukup dulu ya. Pasti perlu waktu lah ya untuk membicarain ini ya. Apalagi kalau yang ada tantangan tersendiri ya, bisa panjang. Bila perlu retret berdua sebetulnya ya, bicarakan masalah ini. Ini sangat penting loh menurut saya. Karena ini jangan dianggap remeh loh. Karena masalah ini kalau tidak terpenuhi, afeksi dan kebutuhan seksualnya, itu akan pengaruhnya kemana-mana. Perilakunya kemana-mana gitu. Kayak orang kelaparan, perilaku jadi macam-macam. Ya, yang gak baik gitu ya. Mudah tergoda jadinya kita itu dengan hal-hal yang buruk nantinya. Ya Bapak Ibu tolong ya, kita betul-betul memang ini rancangannya Tuhan gitu ya. Di dalam hidup kita. Oke, saya sudahi. Sekarang yang kedua. Kebersamaan dalam aktivitas rekreasi. Jadi ini intinya gini. Pria itu bukan cuma butuh pasangan ya, romantis, bukan cuma butuh pasangan di tempat tidur. Juga butuh teman main, teman jalan, teman nongkrong. Gitu gitu. Perlu itu gitu. Jadi alangkah sangat baiknya kalau seorang istri seharusnya tidak meninggalkan suaminya untuk mencari kepuasan dalam kegiatan rekreasi tanpa dirinya. Tapi sekali lagi gini ya, nggak semua kegiatan rekreasi itu harus bersama-sama. Ya nggak mesti juga kemana-mana itu suami diintilin gitu kan ya, nggak baik juga gitu ya. Itu suami gue jadi, aduh kayaknya kok ribet banget gitu ya. Tentu saja tidak semuanya. Tetapi pasangan kita haruslah jadi teman main kita juga.
pasangan kita adalah teman jalan kita juga. Itu yang terbaik itu. Kalau teman jalannya itu orang lain, Bapak Ibu, kalau teman mainnya itu orang lain, kebanyakan orang lain, dan kita bukanlah teman mainnya, teman jalannya dia, itu akan mengurangi relasi kita dengan pasangan kita. Biar bagaimana pasangan kita itu butuh juga kita itu jadi sahabatnya dia. Jadi bukan cuma pasangan ya, tetapi sahabat. Seumur hidup, pasangan kita itu adalah sahabat kita. Ya. Kalau jadi sahabat, wah Bapak Ibu ya, mau sampai kapanpun kita senang. Karena kita bersama dengan sahabat. Ya. Anak-anak udah pergi jauh, nggak apa-apa. Teman main, bisa kemana-mana berdua gitu. Senang, karena sahabat kita teman main juga, teman jalan. Itu yang diharapkan. Ya. Nah, ingat ya dulu Bapak Ibu waktu pacaran, udah lupa kali ya. Kan si pria sama wanita tuh seringkali berusaha untuk ikut serta dalam aktivitas pasangannya. Yang tadinya kagak suka nonton film silat, nonton film action, tiba-tiba si wanita jadi senang nonton film action. Mau ngikut gitu. Mau ngikut minum kopi, mancing lah, nonton bola ya tadinya dia kagak tahu. Si pria juga kan shopping, padahal gak pernah shopping. Sekarang jadi pengen ikut shopping gitu. Dulu begitu, tahan lagi. Ya, jadi sebetulnya itu yang diharapkan juga setelah menikah sebetulnya. Jadi teman jalan, teman main gitu. Ya. Jadi suami akan merasa dipahami, ini kuncinya nih ya. Suami akan merasa dipahami dan dihargai, dan hal ini akan memperkuat perasaan kebersamaan dalam pernikahan. Jadi gini, kalau apa yang kita sukai, misalnya katakanlah suami itu suka main apa ya, game, Mobile Legends. Jadi kalau pasangan kita tuh menghargai apa yang kita mainkan, kita senang main ini dan dia juga menghargai kita gitu. Kita juga akan merasa dihargai gitu. Merasa dipahami gitu. Dan itu akan membuat hubungan saya dengan pasangan saya jadi akur. Bayangin kalau pasangan kita tuh gak senang sama mainannya kita gitu. Itu membuat kita bisa gampang rusak nih hubungannya gitu. Saya itu suka sekali main arung jeram. Dari dulu gitu, hiking, senang sekali gitu. Jadi saya sangat senang sekali kalau istri saya juga mau ikut gitu. Ya untungnya sih dia pas mau ikut, dia senang juga gitu, ya pas gitu. Nah kalau enggak kan susah tuh. Nah pasangannya mesti belajar menyukai apa yang disukai oleh pasangannya. Yang tadi yang nonton bola misalnya kan ya. Lo senang sekali kalau pasangannya juga ikut senang nonton bola gitu. Jadi saya juga kaget tuh. Kan pokok saya tuh senang banget main nonton bola gitu ya. Waduh gila bola dah pokoknya gitu. Sampai datang ke Inggris buat nonton bola gitu. Dan itu didukung sama istrinya. Dia juga ikut ke sana nonton bola bareng-bareng gitu. Waduh seru banget gitu kayaknya jadinya gitu. Jadi buat saya itu pasangan itu waktu didukung dia akan merasa seperti dihargai dan dipahami. Relasinya jadi tambah dekat gitu. Ini juga, suami akan merasa lebih terhubung secara emosional ketika mereka dapat berbagi hobi dan kegiatan bersama. Lebih merasa terkonek ya, terhubung secara emosional. Jadi bukan cuma dipahami, dihargai, terhubung secara emosional. Dan kita akan jadi lebih dekat dengan pasangan kita. Dan ini bukan cuma hiburan loh ya, rekreasi itu bukan cuma sekedar hiburan. Ke Bandung bersama gitu ya. Bukan, tapi ini mempererat ikatan, dukungan, dan membangun kenangan bersama. Saudara. Ini yang penting. Ya. Dengan kita pergi berdua kemana, kita foto gitu kan ya, ada di mana. Itu semuanya ada terekam di dalam perjalanan hidup teman-teman. Ini sahabatku, ini teman mainku. Ya ini kontaknya ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Silakan dievaluasi kembali. Oh ini tambahannya, berbicara tidak selalu diperlukan saat bersantai bersama. Bapak, terutama yang wanita ya. Karena wanita sangat butuh conversation, senang cerita gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu teman saya, itu dia tuh senang sekali pergi ke alam. Dia kalau udah ke alam itu ya, lihat pegunungan, lihat pemandangan yang indah, dia maunya cuma berdiam diri dan menikmati. Dia paling gak senang kalau diajak ngomong Bapak Ibu. Dia jadi kesel gitu, jadi bukannya bisa nikmati.
Jadi sebetulnya nggak selalu dibutuhkan berbicara itu pada saat bersantai itu. Jadi bisa saja pasangan kita tuh memang nggak mau diganggu gitu, hanya ingin berdiam bersama dan nggak apa-apa loh. Karena dengan begitulah ketika kita hanya hadir di situ dan menemani dia, itu terpenuhi kebutuhannya. Dia senang bisa bersama-sama dengan kita, menikmati alam ini. Ya, jadi istri, jika Anda ingin mendapatkan perhatian kasih sayangnya, ikutlah dalam kegiatan rekreasi media. Nah, silakan Bapak Ibu pikir ya. Bapak Ibu biasanya, ini hukum pernikahan, tambahan lagi ya. The couple that plays together, stay together. Ini menarik juga ya. The couple that plays together, stay together. Silakan evaluasi. Kalau yang suami, saya seberapa puas ya dengan kebersamaan dengan pasangan. 3 sangat puas, -3 tidak puas. Jadi selama ini para suami jujur ya, saya ini merasa puas kayak didukung teman dengan istri ya, bersama-sama ya. Tapi para suami mesti tahu dulu ya, rekreasinya apa saja gitu. Misalnya Bapak Ibu senang apa? Nonton konser, nonton bola, atau apa ya, main golf, main Mobile Legend, main video game, atau mancing ya. Apa saja gitu. Merasa didukung nggak gitu ya? Merasa ada nggak kebersamaan dengan istri dalam hal itu? Ya. Nah kalau istri, isinya gini, saya itu sudah memberikan usaha belum saya, supaya pasangan saya terpenuhi kebutuhan ininya. Itu istri. Ya. Usahanya udah cukup belum? Puas nggak dengan usaha yang istri-istri sudah lakukan gitu? Silakan ya. Rekreasi itu begini ya, sesuatu yang senang, yang membuat dia senang gitu. Jadi kayak minatnya, hobinya dia gitu. Berarti tidur bersama mungkin Bu, maksudnya Bu. Kebalik, pengen ditemani tidur bareng. Tidur bersama kalau gitu. Dia menanti ibu di tempat tidur. Rekreasi itu artinya sesuatu yang membuat dia tuh senang melakukannya. Ya, entah itu apapun ya, misalnya mau makan, pergi cari tempat makan yang enak, cari tempat ngopi yang enak gitu misalnya gitu. Macam-macam. Baca buku atau apa ya, pergi jalan begitu ini. Naik mobil pergi kemana begitu. Seneng gitu. Ya maunya pergi naik mobil tempat yang jauh gitu dia. Keliling Jawa misalnya gitu. Itu buat dia gitu. Yang mana gitu dia. Memang kadang-kadang ya, kalau kita sudah berkeluarga lama, ngurus anak gitu, sampai kita nggak mikir lagi, hobi saya apa ya sebetulnya ya. Bisa bingung gitu ya, apa nih gitu. Udah kecapean gitu ya kan. Coba dipikir-pikir lagi ya, apa yang bisa saya senang melakukannya bersama-sama loh berdua. Oke. Nah ini diskusikan. Pasangan saya bergabung dengan saya dalam aktivitas rekreasi sesering yang saya butuhkan, ya atau tidak? Jika jawaban Anda tidak, seberapa sering Anda ingin pasangan Anda bergabung dengan Anda dalam aktivitas rekreasi? Tapi sekali lagi, teman-teman suami harus tahu rekreasi atau hobi apa yang memang pengen ada bersama dengan istrinya gitu. Atau kalau enggak, Bapak Ibu harus temukan bersama oleh berdua, ya kan paling enak gitu, ya paling bagus ya idealnya Bapak Ibu dan istri, ya pasangan itu punya main bersama gitu yang memang disukai bersama apa? Paling bagus begitu. Ya.
Ini ya, temukan rekreasi yang disukai bersama ya, hingga dia merasa puas dengan kehadiran. Intinya gitu sih. Oke, kalau yang berikutnya, kira-kira bagaimana ya supaya kebutuhan ini bisa lebih terpenuhi dalam pernikahan Anda? Diskusikan, silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi konsepnya sama ya, dievaluasi terus kemudian didiskusikan bagaimana cara memenuhinya supaya itu lebih terpenuhi gitu. Ya ada pasangan yang saya tahu ya, pokoknya setiap kali liburan pengennya ke Bandung. Gitu, jalan ke Bandung. Ada juga yang hobinya macam-macam ya, maksudnya ya kalau saya punya mertua mancing pokoknya dia, mancing. Ya, silakan. Ya jadi prinsipnya bukan selalu harus bersama-sama ya, tapi kita mau mendukung pasangan kita punya hobi tadi itu. Ya tentunya saja itu, kan kita juga kepingin jadi teman main. Jadi pasangan kita itu, kita bukan cuma pasangan dia, tetapi kita juga teman mainnya dia. Ya mesti nggak harus nongkrong begitu, dengan hal yang lain gitu. Hal apa lagi yang lainnya yang bisa kita jadi memang teman main bersama gitu. Atau teman rekreasi bersama gitu. Jadi teman main, teman jalan, intinya begitu ya. Ya, ya memang nggak mudah menemukannya. Iya. Idealnya sih ketemu ada satu yang sama gitu ya. Tapi kalaupun enggak, memang kesulitan, belum ketemu sekarang, it's okay. Yang penting saling mendukung. Ya. Karena dengan begitulah pasangannya merasa dihargai. Didukung gitu ya. Tapi kalau bisa ada yang bersama-sama itu jauh lebih bagus ya. The couples play together, stay together. Jadi ini jadi sahabat dia. Intinya gimana kita jadi sahabatnya dia gitu. Ya Bu tentunya saja jadi nggak selalu kita tuh bisa ini sama gitu, memang enggak. Tapi kalau ada bisa yang sama-sama sangat baik. Iya. Oke udah cukup ya, lanjut lagi waktunya kalau enggak ya nggak cukup. Nah sekarang daya tarik pasangan. Ini juga antik ya Bapak Ibu ya, si Willard ini dia bilang salah satu yang penting juga adalah apa? Daya tarik pasangan katanya buat pria itu. Jadi pasangan yang menarik itu penting buat pria. Kenapa? Pria itu makhluk visual. Katanya. Jadi dia itu senang melihat sesuatu yang indah, yang menarik. Gitu. Nah salah satunya ya ini penampilan wanita bisa menjadi salah satu sumber mengisi tangki cinta. Nah penampilan di sini nggak selalu berarti penampilan fisik ya, nggak selalu berarti penampilan fisik. Tetapi juga berupa keterampilan-keterampilan yang dia ungkapkan. Misalnya itu pinter masak ya, pinter bergurau misalnya, pinter ngejokes atau pinter misalnya bikin kue begitu itu juga satu penampilan yang menarik gitu ya. Atau dia pandai berbicara misalnya gitu, itu juga penampilannya. Jadi istilah penampilan fisik itu juga termasuk caranya bicara. Caranya dia mengkomunikasikan sesuatu. Tutur katanya, intonasi suaranya, itu juga ya penting. Nah ketika dia tampil menarik, nah ini penting. Pria itu merasa bangga. Jadi kalau dia punya pasangan, itu menarik, itu prianya bangga dengan dia tuh kayak pasangannya bangga gitu ya. Kenapa itu bangga? Karena itu mencerminkan kemampuannya mereka dalam membuat pilihan yang baik. Jadi kalau
ya itu ya, kalau dia tampil menarik, si prianya bangga. Kenapa? Karena dia seperti mencerminkan kemampuannya dia dalam membuat pilihan yang baik. Nah, prinsip dari Harley, attractiveness di sini artinya it's what you do with what you have. Jadi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Gak berlebihan ya. Jadi dari apa yang kamu miliki, ya kamu gunakan itu ya, tonjolkan itu. Nah, ini apa namanya? Ini ya, kuncinya nih di sini. Itu kayak ya. Jadi waktu si perempuan itu, si wanita, si istri itu menampilkan diri menarik ya buat pasangannya, itu seperti kayak simbol dari usaha dan perhatiannya tetap menjaga hubungannya. Jadi kalau si istri berusaha dandan misalnya yang menarik pasangannya, itu seperti simbol usahanya dia menarik perhatian suaminya gitu. Untuk tetap menjaga hubungan mereka. Dan si pria ketika diperlakukan begitu, dia akan merasa dihargai dan diinginkan oleh pasangan. Jadi ketika pasangannya berusaha menjaga daya tariknya, itu seperti kayak dia itu kayak diinginkan gitu, dihargai dia. Kehadirannya ya, keinginannya. Kuncinya di sini. Makanya ini bisa mengisi tabung cinta. Gitu. Ya. Nah ini konsepnya. Silahkan dievaluasi. Oke, silakan. Jadi bagi suami, Anda sudah puas belum dengan pasangan saudara ya? Udah puas belum? Udah menarik belum buat Anda? Kalau buat istri, saya udah berusaha belum menarik supaya pasangan saya itu ini gitu, membuat saya tuh jadi menarik buat dia. Ya. Nah kalau sudah, nah silakan dipilih daya tarik ini. Dari karakteristik daya tarik tersebut berikut, di mana Anda ingin melihat perbaikan dari pasangan Anda. Ya misalnya, apakah masalah kebugaran fisiknya, apakah pilihan pakaiannya, atau gaya rambut, atau kebersihan fisik, atau riasan wajah, ataupun yang lainnya ya. Ataupun cara dia berbicara, cara dia bersikap gitu ya, itu juga termasuk ya. Yang membuat dia jadi gak menarik gitu, kamu aduh kalau ngomong begitu kayaknya gak menarik buat saya gitu. Misalnya ya. Nah kalau sudah, bagaimana supaya kebutuhan Anda akan daya tarik pasangan ini lebih terpenuhi? Diskusikan berdua. Gimana tuh supaya saya jadi lebih terpenuhi ya? Jadi si istri boleh bertanya ya, menurut kamu apa yang bisa saya lakukan supaya saya tuh jadi lebih tampil menarik buat kamu? Apa gitu ya? Dengarkan pendapatnya dia. Nah Bapak Ibu mungkin berpikir begini ya, kok ini kok kelihatannya ini banget ya, apa namanya, kurang rohani ya. Loh kayaknya cuma penampilan fisik ya, kata-kata, kalimat gitu ya. Tapi ini kita lakukan ini bukan untuk orang lain gitu ya, ini untuk pasangan kita loh. Kita mau melakukan ini bukan untuk siapapun, untuk pasangan kita. Gitu ya. Dan kalau kita lakukan untuk pasangan kita, itu sesuatu yang lebih bernilai gitu. Bukan cuma karena kepentingan saya pengen tampil cantik aja gitu, enggak. Tapi memang saya kayak mau melayani pasangan saya. Ini termasuk bagian dari pelayanan saya kepada pasangan. Walaupun kelihatannya praktikal ya gini. Ini penting ya.
Iya itu dia, bukan untuk di Instagramable ya. Coba ya, tampil menarik. Cilaka itu. Oke lanjut ya. Nah sekarang yang berikutnya itu ini, dukungan domestik. Oke. Jadi begini, buat pria Bapak Ibu ya, rumah itu ada tempat untuk dia tuh beristirahat, melepaskan kelelahan setelah menjalani hari-hari yang sibuk dan penuh tekanan di luar. Jadi biasanya pria itu kalau pulang ke rumah, kalau dia ngelihat, aduh berantakan di mana-mana, belum disapu, belum dipel, gimana perasaannya? Eh Pasti akan nggak nyaman ya. Jadi dia berharap sekali, tentunya saja waktu dia datang ke rumah itu semuanya sudah lebih apa? Lebih tertata dengan baik. Itu akan memberikan perasaan-perasaan yang nyaman buat dia. Jadi buat pria, pengen sekali ketika dia pulang, dia habis mandi, dia pengen menikmati waktu bersama dengan pasangan dan anak-anaknya dia gitu. Ya, walaupun kalau zaman sekarang nggak selalu yang bisa juga dua-duanya kerja ya. Atau dua-duanya ada di rumah, kerjanya di rumah kalau sekarang. Bisa juga ya. Jadi nanti agak sedikit nanti ada penyesuaian dengan hal itu. Kalau ini kan konsep, kalau si Willard ini waktu nulis itu kan prianya kerja di luar, istrinya di rumah. Ya, konsepnya begitu. Jadi makanya rumah itu jadi tempat dia itu beristirahat, lepas kelelahan gitu ya. Setelah dari luar gitu ya. Nah, jadi rumah yang tertata dengan baik dan teratur itu akan membuat suami merasa damai, tenang, nyaman dan rileks. Ini yang diharapkan. Ya suami itu sangat berharap sekali ini dia alami. Jadi waktu terurusnya berbagai urusan dalam rumah tangga itu dianggap sebagai tanda perhatian, tanda mendukung, tanda cinta dari istri kepada suaminya. Jadi kalau itu dilakukan oleh istri, itu seperti kayak tanda dukungannya dia gitu. Artinya dia tuh gak ngerjain ini sendiri gitu. Jadi ada pasangan dia yang mendukung dia, yang menolong dia gitu. Supaya dia sebagai kepala keluarga itu bisa didukung gitu. Dan suami akan merasa diperhatikan dan didukung dan dihargai. Dan hal ini akan memperkuat hubungan emosional keduanya. Itu sih tujuannya ya. Jadi suami sangat berharap itu terjadi karena apa? Perasaan didukung, diperhatikan. Ya. Nah ini, gimana kalau dua-duanya bekerja? Pembagian peran yang jelas dalam rumah tangga, jadi tentunya istri bisa menolong suaminya supaya ada pembagian peran yang jelas ya, di dalam rumah tangga. Atau enggak Bapak Ibu ya, kan sekarang tuh yang ngurusin rumah tangga udah bukan lagi istri, tetapi pembantu rumah tangga. Paling tidak itu istri mengawasi pembantu rumah tangga supaya semuanya dikerjakan dengan baik, pas, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi pembagian peran yang jelas dalam rumah tangga itu akan membuat suami merasa terbantu dan didukung dalam menjalankan tanggung jawabnya lainnya. Jadi biar bagaimana sebagai kepala rumah tangga dia tuh punya banyak tanggung jawab yang lainnya. Nah istri ketika dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah di dalam rumah tangga, membagi tugasnya dengan baik, termasuk nanti kerjaannya si suami itu apa gitu di dalam rumah tangga itu. Kamu tugasnya apa? Itu ya. Kalau saya tugasnya kalau di rumah itu. Setiap malam tempat sampah harus dikuras, dibuang ke depan. Itu bagiannya saya udah tertera tertulis itu. Tanggung jawab. Akuan. Ya oke, siap gitu. Jadi udah ada pembagiannya dan enak gitu. Kalau ada pembagian yang jelas ini, peran yang ini akan sangat membuat si suami merasa apa? Tenang, nyaman, damai. Kalau enggak, ribut-ributan di dalam rumah. Kenapa ini enggak dikerjakan? Kenapa itu enggak dikerjakan? Kenapa ini enggak selesai? Kenapa ini enggak beres? Siapa yang mau mengerjakan semuanya ini? Saling menyalah-nyalahkan. Jadi situasi enggak akan damai, enggak akan tenang, enggak akan rileks. Jadi intinya gitu ya, dukungan domestik itu maksudnya supaya si pria sebagai suami itu bisa menjalankan tanggung jawab yang lainnya. Termasuk jagain anaknya, termasuk ngajak bermain anaknya begitu. Supaya kerjaan-kerjaan yang lainnya itu bisa teratasi dengan baik. Nah, si
Suami butuh istri yang membantu. Ya, oke, jelas ya. Jadi ini identifikasi daftar tugas rumah tangga ya, apa dan kapan dan siapa. Ini detailnya ya. Oke, sekarang silakan dievaluasi. Mohon maaf, bolehkah dibantu? Ini kayaknya habis ya. Silakan dievaluasi. Oke, kalau sudah, yang ini sekali lagi ya, kalau suami, saya puas gak dengan dukungan domestik dari istri? Kalau istri, apakah saya sudah berusaha untuk supaya suami terbantu dalam dukungan domestiknya? Sekarang diskusikan dengan Bapak Ibu, bagaimana kebutuhan akan domestik ini bisa lebih terpenuhi dalam keluarga Anda? Suami tolong kasih tahu, bagaimana caranya? Apalagi yang masih kurang dari saya gitu. Dari pasangan Anda ya, dari si istri itu gitu. Tapi sekali lagi ini bukannya untuk menuntut ya, tapi mendiskusikan, memberitahu ya. Supaya si istri jadi ngerti, oh iya ya ini kamu butuhkan ya. Oke, yang kelima, yang terakhir, itu adalah tentang kekaguman. Ini salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi banyak suami. Bapak Ibu gini ya, dari 5 kebutuhan ini enggak selalu yang setiap orang bisa berbeda-beda ya. Mana yang lebih besar kebutuhannya beda-beda. Jadi kelima ini bukannya urutan, bahwa yang nomor 1 tuh paling besar kebutuhannya, enggak. Yang 5 ini paling kecil kebutuhannya, enggak. Masing-masing keluarga punya kebutuhannya bisa sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Bisa jadi untuk keluarga saya misalnya gitu, ini yang paling besar yang dibutuhkan saat ini. Kekaguman. Jadi kelihatannya ini yang sangat dibutuhkan. Bagi keluarga yang lain ya bukan, mungkin bagi keluarga-keluarga yang baru pernikahan awal gitu ya, baru menikah, mungkin kebutuhan pertama itu yang paling penting. Kebutuhan yang pertama. Jadi afeksi sama pemenuhan seksual. Itu yang pertama. Seperti Bapak Ibu yang sudah usianya udah 80, 70, bukan itu mungkin. Yang terpenting apa? Teman main, teman jalan. Gitu. Jadi kebutuhan itu mungkin yang lebih besar saat ini. Jadi sekali lagi konteks setiap keluarga bisa berbeda-beda. Dan yang nomor 5, ini nggak kalah pentingnya ya. Jadi kekaguman itu kebutuhan yang sangat penting bagi banyak suami. Soalnya ini berhubungan dengan harga diri dan perasaan dihargai dalam pernikahan. Jadi kalau suami sering disalahin, sering diomelin, sering dibodoh-bodohin, sering dinilai jelek, sering dikritik, harga dirinya akan rusak, turun dia. Kita pengen suami itu adalah punya harga diri dan perasaan dihargai di dalam pernikahan. Bagaimana caranya? Dia harus dikagumi. Ya. Banyak apa yang namanya? Pria itu harus dijaga harga dirinya gitu maksudnya. Jagalah harga diri pria. Jadi kekaguman yang tulus itu motivator utama bagi kebanyakan pria. Dan hal ini menginspirasi dan mendorongnya untuk melakukan lebih banyak. Nah kuncinya di sini. Nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kekaguman itu kan kayak pujian gitu ya. Kagum itu kayak pujian, kayak apa sih? Kayak kata-kata yang positif ya. Kata-kata yang membangun gitu ya buat si pria itu. Itu akan membuat dia merasa lebih percaya diri sebagai kepala keluarga dan merasa dihargai. Ini pentingnya. Yang berikutnya nih, ini akan memperkuat identitas dirinya sebagai kepala keluarga. Jadi kalau harga dirinya terbangun,
maka identitas dirinya sebagai keluarga, sebagai pelindung keluarga, sebagai penjaga keluarga akan makin kuat. Karena dia merasa dikagumi gitu ya. Dipercayai sebagai seorang kepala keluarga. Ini akan mempererat hubungan emosional, lebih terbuka secara emosional dengan pasangan dan lebih positif sifatnya. Kalau Bapak Ibu, kalau pasangan kita sering diomelin sama kita, hampir bisa dipastikan dia juga akan sering mengkritik kita. Jadi sebetulnya kita nanti berdua akan saling mengkritik aja gitu, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi kalau yang satu saling mengagumi satu dengan yang lainnya, maka yang muncul adalah ini ya, kedekatan yang lebih erat secara emosional dan lebih positif. Itu yang diharapkan. Dan kekaguman akan membuat si pria termotivasi untuk terus mau berusaha, akan mau bersedia melakukan extra mile. Ya, ini ya kuncinya. Jadi Bapak Ibu, berilah pujian ya, banyak-banyak beri pujian, hormati dia, mendengarkan dia ya. Layani dia dengan baik ya, apa yang dia butuhkan. Tersenyumlah ketika dia masuk ruangan, jangan dicemberutin ya. Ngapain gitu. Ya, jadi betul-betul kita tuh mengagumi dia, istilahnya menyenangkan buat dia gitu. Beritahu dia bahwa kamu tuh senang bersama dengan dia. Dia hadir tuh menyenangkan. Jangan pernah merendahkannya di depan orang lain. Saya senang juga kemarin istri saya waktu di dalam mobil. Ya anak saya itu kan remaja, kadang-kadang kata-katanya bisa kasar gitu sama orang tua ya. Lagi ngomong, saya tanya gitu, terus kemudian dia Bapak gini ditanyain. Dia marah gitu sama saya. Terus istri saya langsung, kok ngomongnya begitu? Apa kan cuma tanya hal yang baik, yang wajar. Kenapa kamu ngomongnya sampai kasar begitu? Gak boleh begitu. Saya senang juga loh, dia membela saya loh. Buat saya itu adalah suatu bentuk penghargaan dia buat saya gitu. Wah, waktu habis itu saya makin merasa sayang banget sama dia gitu. Ya karena saya dibela gitu sama dia gitu. Thank you loh, saya senang sekali gitu. Ya buat saya itu bagian dari bentuk kekaguman. Ya. Oke. Behind every man should be an admiring wife. Di balik setiap pria harus ada seorang istri yang mengaguminya. Jadi sebetulnya bisa dibalik Bapak Ibu ya. Di balik setiap wanita ada seorang pria yang mengaguminya juga bisa. Ya silakan dievaluasi. Ya bagi suami, Anda sudah puas belum dengan pasangan Anda ya? Dengan kekagumannya dia gitu. Kalau buat istri, apakah saya sudah berusaha mengagumi dia dengan pas dengan yang dia butuhkan? Jangan paksa suami ya, aku udah loh ya. Udah loh, jangan. Jujur ya. Apalagi tanya sama pasangannya, kamu adakah yang kamu masih butuhkan ya? Perilaku seperti apa yang kira-kira ini bisa membuat saya kamu merasa dikagumi oleh saya. Kasih ide buat pasangan. Ya, ini pertanyaannya ini ya. Dengan cara bagaimana ya kebutuhan Anda kekaguman itu bisa lebih terpenuhi? Bagaimana supaya kekaguman bisa lebih terpenuhi? Nah jangan begini juga, ya kamu gak bisa dikagumi kenapa? Kamu kayaknya gak ada yang bagus. Semuanya jelek semua gitu. Nah itu susah kalau gitu tuh. Saya merasa itu gak fair juga. Karena saya merasa gini ya, kita itu seringkali ya interpretasi kita tentang suatu peristiwa itu bisa saja hanya masalah sudut pandang gitu. Contoh sederhananya gini ya. Misalnya orang yang lambat. Kita sebut, kamu tuh lambat gitu. Positifnya apa? Positifnya dari lambat apa? Teliti, hati-hati gitu kan. Ya kita menggunakan kalimat itu dong. Kamu tuh orang yang hati-hati loh dalam mengambil. Loh,
kalau saya bilang kamu tuh lambat loh, jadinya kan jelek jadi ya. Padahal itu hanya masalah sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi saya nggak setuju kalau pasangan kita bilang nggak ada yang baik dari kamu. Nah buat saya masalahnya ada di persepsinya dia yang keliru. Jangan-jangan cara dia melihat situasi, menilai, menginterpretasi itu yang keliru gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Silakan didiskusikan ya untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu, selesai materi dari saya. Jadi Bapak Ibu ya setelah Bapak Ibu isi semuanya ya, Bapak Ibu lihat ya kembali setiap kebutuhan itu mana diurutin, mana yang menjadi kebutuhan paling besar sampai kebutuhan yang dirasa nggak terlalu dibutuhkan lagi gitu. Diurutkan dari 5 itu. Ya. Saya kayaknya paling butuh ini nih, pemenuhan seksual ya, saya banyak gak terpenuhi gitu di sini. Nah Bapak Ibu begini, mulailah ya dari yang dirasa paling mudah dipenuhi dulu. Jangan cari yang paling berat dulu ya. Carilah yang paling mudah dipenuhi dulu. Jadi misalnya yang mudah dipenuhi, misalnya jadi teman main. Itu yang lebih mudah dulu, silahkan itu dilakukan dulu. Karena waktu kita berhasil melakukannya, itu akan memotivasi kita untuk memenuhi kebutuhan yang nanti yang paling berat. Jadi jangan mulai dari yang paling berat dulu ya. Nah ini jadi bahan evaluasi buat kita sebetulnya bagus juga kalau di akhir tahun ya. Akhir tahun atau misalnya di ulang tahun pernikahan ya. Ulang tahun pernikahan evaluasi. Saya itu gimana ya gitu. Sudah memenuhi belum? Pasangan saya juga gitu. Kebutuhannya dia tuh sudah terpenuhi belum ya? Mana kebutuhannya dia belum terpenuhi? Mana kebutuhan saya yang belum terpenuhi? Dievaluasi. Bukankah ini sangat baik ya? Nah Bapak Ibu jangan anggap remeh tidak terpenuhinya kebutuhan. Jangan anggap remeh ya. Karena ini seringkali jadi kerikil-kerikil tadi itu dalam perjalanan hidup. Kerikil-kerikil itu sedikit, lama-lama jadi banyak. Yang menyebabkan perceraian itu bukan karena masalah yang tiba-tiba besar. Enggak. Masalah perceraian itu timbul dari mana? Masalah yang sedikit, yang lama-lama jadi besar sehingga memunculkan masalah yang besar. Awalnya kenapa? Sederhana, gak terpenuhi kebutuhan. Ya, jangan anggap remeh hal seperti ini. Kiranya Bapak Ibu ditolong punya hubungan yang makin lebih baik setelah makin tahu kebutuhan pasangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kiranya bisa diberkat buat kita semua ya.